Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga hari kalian penuh keberkahan. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana saja. Karena kisah yang akan kita dengarkan malam ini bukan sekadar kisah cinta, tapi kisah tentang takdir yang mengubah hidup seseorang dari nol menjadi luar biasa. Bayangkan ini, seorang wanita sederhana yang hidup di gang kecil di Prabu Muli, yang setiap hari hanya bergaji cukup untuk makan, tiba-tiba dinikahi oleh seorang bule kaya asal Australia. Bukan dengan mahar biasa, tapi dengan 12 miliar rupiah, sebuah rumah, emas, dan berlian. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, bukanlah jumlah hartanya, melainkan alasan pria bule itu memilihnya. Karena Nadia pernah menjadi wanita yang nyaris kehilangan harapan hidup. Inilah kisahnya. Di sudut kota Prabu Muli yang jarang disorot kamera, berdiri sebuah rumah kecil dari papan kayu yang sudah memudar warnanya. Disitulah Nadia tinggal bersama kedua orang tuanya. Setiap pagi, Nadia bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu ibunya menjahit pesanan tetangga, lalu membantu ayahnya menyiapkan botol-botol bensin eceran di depan rumah. Sambil bekerja, ia sering memandangi jalan, melihat anak-anak sekolah yang lewat dengan seragam rapi. Di dalam hatinya selalu ada satu bisikan kecil, seandainya aku bisa sekolah tinggi. Namun bisikan itu selalu ia telan kembali, karena hidup tidak memberi ruang untuk bermimpi terlalu tinggi. Nadia sebenarnya anak yang cerdas. Saat SMP dan SMA, ia selalu masuk peringkat 5 besar. Guru-gurunya yakin ia bisa menjadi sesuatu yang besar. Namun saat ayahnya jatuh sakit, segalanya berubah. Uang tabungan keluarga habis, biaya rumah sakit menumpuk. Nadia harus memilih, melanjutkan sekolah atau membantu keluarga. Dan seperti banyak anak miskin lainnya, Nadia memilih mengorbankan mimpinya. Sejak hari itu, ia belajar satu hal pahit: hidup bisa merampas masa depan seseorang dalam satu kejadian. Nadia akhirnya bekerja di sebuah penginapan kecil. Tugasnya menyambut tamu, membersihkan meja, dan mencatat data. Upahnya pas-pasan. Namun dari situlah ia bisa membantu membeli beras dan obat ayahnya. Di depan tamu, Nadia selalu tersenyum. Namun di dalam hatinya, ia sering merasa seperti hidup di dunia yang sempit dan gelap. Ia sering berpikir, apakah hidupku akan selamanya seperti ini? Suatu sore, pintu penginapan terbuka. Masuklah seorang pria asing, tinggi, berambut pirang, membawa tas besar. Namanya Daniel. Namun yang membuat Nadia terkejut bukan penampilannya, melainkan sikapnya. Daniel menyapa dengan senyum tulus, mengucapkan terima kasih setiap kali Nadia membantu. Tidak ada kesombongan, tidak ada tatapan merendahkan. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa diperlakukan sebagai manusia yang setara. Daniel sering duduk di lobi, bukan untuk menunggu siapapun, tapi untuk berbincang dengan Nadia. Ia bertanya tentang hidupnya, tentang keluarganya, tentang mimpinya. Awalnya, Nadia hanya menjawab singkat. Namun lama-kelamaan, ia mulai terbuka. Dan tanpa ia sadari, hati yang sudah lama terkunci mulai perlahan terbuka kembali. Sejak Nadia tahu bahwa Daniel bukanlah turis biasa, melainkan seorang pengusaha properti besar di Australia, sikapnya mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, tidak lagi sebebas sebelumnya saat berbincang. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang sulit ia jelaskan. Ia takut dianggap wanita murahan, takut dianggap mendekat karena harta. Suatu sore, Daniel menyadari perubahan itu. Nadia, apa aku membuatmu tidak nyaman? Tanyanya lembut. Nadia menunduk. Aku hanya merasa kita dari dunia yang berbeda. Daniel kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa tebal tembok yang dibangun oleh pengalaman hidup Nadia. Beberapa hari kemudian, Daniel mengajak Nadia duduk di taman kecil dekat penginapan. Angin sore
berhembus pelan, seolah ikut menjadi saksi. "Nadia," kata Daniel dengan suara yang tidak biasa. "Aku sudah berkeliling banyak negara, bertemu banyak orang. Tapi, tidak pernah ada yang membuatku merasa setenang kamu." Nadia terkejut. "Pak Daniel, saya cuma orang biasa." Daniel menggeleng. "Justru itu yang membuatmu istimewa." Kalimat itu seperti mengetuk pintu hati Nadia yang lama terkunci. Nadia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang kemiskinan, tentang mimpinya yang kandas, tentang rasa rendah diri yang selalu menghantuinya. "Aku tidak punya apa-apa," katanya dengan suara gemetar. "Aku takut dicintai karena sesuatu yang bukan diriku." Daniel menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Justru karena kamu tidak berpura-pura menjadi siapa-siapa, aku jatuh cinta." Air mata Nadia mengalir, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang mencintainya tanpa syarat. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Daniel tidak lagi hanya datang sebagai tamu. Ia datang sebagai seseorang yang peduli. Mereka makan bersama, berjalan, menyusuri kota kecil itu, tertawa seperti dua orang yang lupa pada dunia. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nadia selalu bertanya dalam hatinya, apa mungkin pria seperti dia benar-benar serius denganku? Suatu pagi, Daniel datang tidak sendiri. Ia datang bersama seorang penerjemah dan seorang sahabatnya. Ia meminta bertemu orang tua Nadia di ruang tamu rumah kecil itu. Daniel duduk dengan sopan. Ia lalu berkata dengan suara tegas, "Saya datang untuk melamar Nadia sebagai istri saya." Ibunya Nadia hampir menjatuhkan gelas. Ayahnya terdiam. Lalu Daniel melanjutkan, "Saya ingin memberi mahar yang layak, 12 miliar rupiah, sebuah rumah, emas, dan berlian." Ruangan itu hening. Nadia seperti bermimpi. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Mulai dari saat itu, setelah Daniel menyebutkan mahar yang luar biasa itu, suasana di ruang tamu rumah kecil Nadia menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani bicara, hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Nadia menunduk. Kedua tangannya bergetar. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ini pasti mimpi, atau aku akan terbangun sebentar lagi. Ibunya memegang tangan Nadia erat-erat. Ayahnya memandang Daniel dengan tatapan campur aduk antara terharu dan tidak percaya. "Nak," suara ayah Nadia bergetar. "Kenapa kamu memilih anak kami? Dia tidak punya apa-apa." Daniel menjawab dengan tegas, "Justru karena itulah saya memilihnya." Di luar dugaan semua orang, Nadia berdiri. Dengan mata berkokek-kokok, ia berkata pelan, "Saya tidak bisa menerima ini." Semua orang terkejut. Nadia melanjutkan, "Saya tidak mau dinikahi hanya karena saya terlihat kasihan atau berbeda. Saya tidak mau hidup di atas harta orang lain." Tangisnya pecah. Itu bukan tangisan menolak cinta, melainkan tangisan wanita yang takut dilukai oleh harapan. Daniel berdiri dan mendekatinya. "Aku tidak membeli hidupmu, Nadia. Aku ingin berbagi hidup denganmu." Nadia menatap mata Daniel. Untuk pertama kalinya, ia melihat kesungguhan yang tak bisa dipalsukan. Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau memang niatmu tulus, aku bersedia." Tangis haru pecah. Ibunya memeluk Nadia erat. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi rasa takut. Hari pernikahan tiba. Nadia mengenakan kebaya sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Saat Daniel mengucapkan ijab kabul, suaranya tidak gemetar. Sekali ucap, "Sah," Nadia langsung sujud. Air matanya jatuh ke sajadah. Bukan karena kaya, tapi karena Allah mengabulkan doa yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Setelah menikah, Nadia dibawa ke rumah barunya. Rumah besar dengan halaman luas. Namun Nadia justru terdiam. Ia rindu rumah kecilnya. Ia rindu ibunya. Ia rindu kehidupan lamanya. Daniel memegang tangannya. Dimanapun
kamu berada, disitulah rumahmu. Nadia tersenyum sambil menangis. Hidup di rumah mewah ternyata tidak seindah yang dibayangkan Nadia. Setiap sudut terasa asing. Setiap perabot terasa terlalu mahal untuk disentuh. Ia sering merasa seperti tamu di rumah sendiri. Ketika pelayan memanggilnya madam, hatinya justru terasa kecil. Di malam hari, ia sering menatap langit dari balkon dan berkata dalam hati, "Aku ini siapa sebenarnya?" Tak butuh waktu lama, kisah Nadia menjadi bahan pembicaraan. Tetangga lama, teman sekolah, bahkan orang yang nyaris tak mengenalnya mulai bergosip. Ada apa sih? Sampai bule itu mau? Pasti ada rahasianya. Ah, paling cuma keberuntungan. Nadia mendengarnya, dan setiap kata itu terasa seperti jarum di dadanya. Suatu hari, seseorang menyebarkan kabar bahwa Nadia menggunakan ilmu hitam untuk memikat Daniel. Berita itu menyebar cepat. Nadia menangis di kamar. Ia merasa seluruh dunia ingin menjatuhkannya. Daniel memeluknya. Biarkan mereka bicara, kita tahu kebenarannya. Perbedaan budaya mulai terasa. Cara bicara, cara hidup, cara berpikir. Kadang Nadia merasa tidak dipahami. Kadang Daniel merasa frustasi. Namun setiap pertengkaran berakhir dengan satu hal. Mereka memilih bertahan. Suatu malam, Nadia berkata, "Kalau aku kembali jadi wanita miskin, apakah kamu masih mencintaiku?" Daniel menjawab tanpa ragu, "Aku jatuh cinta pada hatimu, bukan rekeningmu." Nadia menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa aman. Setelah badai fitnah dan ujian, hidup Nadia mulai terasa lebih tenang. Daniel mengajaknya mengelola beberapa usaha sosial dari perusahaannya. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa bukan hanya istri orang kaya, tetapi wanita yang punya peran. Ia belajar mengatur keuangan, membantu program sosial, dan perlahan, rasa percaya dirinya tumbuh. Nadia mulai membantu banyak orang. Ia mendirikan usaha kecil untuk ibu-ibu di kampungnya. "Kalau aku pernah merasakan susah, aku tidak mau orang lain merasakannya sendirian," katanya. Warga mulai melihat Nadia bukan sebagai wanita beruntung, tapi sebagai wanita berhati besar. Nadia membangun rumah untuk orang tuanya. Tidak mewah, tapi kokoh. Ayahnya menangis melihatnya. "Anakku, ternyata hidupmu tidak sia-sia." Orang-orang yang dulu merendahkan Nadia, kini terdiam. Mereka melihat sendiri bagaimana sikapnya tetap rendah hati. Kisah Nadia viral. Banyak yang terinspirasi. Namun, Nadia hanya tersenyum dan berkata, "Ini bukan tentang aku, ini tentang takdir." Meski kini hidup dalam kelimpahan, Nadia tidak berubah. Ia masih bangun pagi, masih suka memasak sendiri, masih senang menyapa orang dengan senyum. Sederhana, banyak wanita yang iri dengan hidupnya. Namun, Nadia tahu, kekayaan sejati bukanlah apa yang ada di tangan, melainkan apa yang tetap bersih di dalam hati. Kini, Nadia bukan lagi gadis miskin yang beruntung. Ia menjadi sosok yang dihormati, bukan karena ia istri bule kaya, tapi karena sikapnya yang tulus dan rendah hati. Orang-orang yang dulu mencibir, kini datang meminta nasihat. Nadia sering berkata, "Aku tidak pernah bermimpi menikah dengan orang asing kaya. Aku hanya bermimpi hidup dengan orang yang tulus." Dan Allah menjawab doanya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Kisah Nadia mengajarkan kita satu hal penting. Jangan meremehkan siapapun. Karena takdir seseorang bisa berubah dalam satu detik. Yang miskin hari ini bisa menjadi yang paling dimuliakan esok hari. Kini Nadia hidup bahagia. Bukan karena 12 miliar. Bukan karena rumah. Bukan karena emas dan berlian. Tapi karena ia dicintai tanpa syarat. Dan di sanalah letak kekayaan sejati. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang yang kalian sayangi. Karena siapa tahu, kisah ini menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.